setelah beberapa bulan, motor biasanya akan punya beberapa baret ya, itu sudah normal. Saya selalu mencoba untuk apik terhadap motor saya, tapi ada saja satu hal yang bikin motor ini baret-baret ya, seperti terlihat di sini ada, walaupun itu misalnya baret kecil atau kadang ada baret yang lumayan dalam, itu selalu ada. Nah, banyak opsi untuk menghilangkan baret, misalnya dengan kalian langsung poles dengan menggunakan compound, atau misalnya langsung aja disembunyikan menggunakan wrap atau cutting sticker. Itu biasanya opsinya lebih mahal dibanding dengan poles ya. Atau opsi termahal itu biasanya kita repaint ke bengkel cat ya. Tapi itu lumayan mahal, bisa sampai beberapa juta, dan kemudian nanti juga beberapa bulan pasti akan baret-baret lagi ya. Nah, di sini saya coba repaint sendiri aja dengan menggunakan cat kaleng, atau kalian lebih terkenal dengan nama pilok ya. Nah, beberapa kalian pasti akan bilang bahwa repaint dengan cat kaleng ini biasanya kurang bagus, nggak tahan lama. Itu ada benarnya, karena biasanya cat pilok ini kurang nempel, banyak rontok ya. Tapi saya memiliki alasan sendiri kenapa saya pakai cat kaleng itu. Yang pertama, cat kaleng ini mudah didapat ya. Kemudian yang kedua juga relatif murah biayanya ketimbang dengan cat di bengkel. Kemudian yang ketiga itu ketika nanti ada baret-baret lagi, saya mudah untuk memperbaikinya karena saya udah tahu cat mana yang harus saya pakai ya, seperti itu. Kemudian ini juga terakhir sebagai media pembelajaran saya nanti bagaimana teknik-teknik mengecat supaya hasilnya itu paling tidak sama dengan cat hasil bengkel cat. Sebelum di cat kita amplas dulu supaya nanti si primernya itu nempel ke partnya, karena ini terlalu glossy. Kita ingin permukaan ini kasar, terutama untuk yang ini saya ingin memperbaiki bagian ini nih, terlalu bergelombang sini juga, jadi sekalian ingin menghaluskan ini. Untuk bagian sini bagus, yang sisanya ini paling untuk mengkasarkan supaya nanti si primernya ini nempel ke partnya. Sini juga nih. Untuk itu saya pakai yang ada beberapa amplas dari mulai 500, 1000 sampai 1500. Yang 1500 ini nanti untuk finishing, yang 500 ini untuk yang menghaluskan tadi yang bergelombang. Kemudian nanti untuk mengkasarkan mungkin saya akan pakai yang 1000. Harusnya sih pakai yang 800-an, kayaknya yang 1000 juga cukup. Untuk teknik mengamplas saya lebih suka teknik yang basah ya, jadi dikasih air. Pertama supaya amplasnya itu lebih awet ya. Kalau kering itu biasanya cepat ausnya. Kemudian hasilnya juga lebih halus kalau menggunakan air ini. Jadi ini sampai merata semua bagian itu diamplas supaya si catnya ini nempel ke partnya. Banyak yang rontok itu karena si partnya itu tidak dipersiapkan dulu seperti ini tidak diamplas dulu, makanya banyak cat pilok yang rontok. Nah, ini hasilnya setelah diamplas kira-kira seperti ini. Jadi rata semua diamplas. Nah, ini primernya saya pakai Diton Premium, ini khusus untuk motorcycle. Ini khusus untuk motor, karena ini tahan bensin, tidak retak, cepat kering, lebih mengkilap. Fungsinya ini untuk cat dasar, jadi supaya nanti cat luarnya itu lebih nempel. Jadi ini yang istilahnya itu yang menempelkan dari part ke cat luar nanti. Nah, untuk teknik pengecatan, jadi jangan terlalu tebal untuk tiap lapisannya. Lebih baik kalian banyak lapisan daripada harus ngecat sekali tebal ya, karena kalau terlalu tebal itu biasanya nanti banyak runningnya catnya ini. Jadi kalian semprot tipis, kemudian tunggu beberapa menit sampai agak kering, kemudian
semprot lagi sampai beberapa lapis ya, daripada harus ngecat satu kali sampai tebal. Ini setelah satu lapis primer ya, bisa dilihat mulus banget. Sorry ya. Salah satu fungsi dari primer juga untuk melihat apakah ada imperfection di bagian partnya, jadi nanti kita bisa perbaiki. Oke, seperti terlihat di sini ada imperfection di sini. Jadi kita perbaiki dulu dan nanti dicat lagi. Oke, saya amplas dulu pakai yang grade 1000. Setelah diamplas grade 1000, kita cat lagi dengan primer. Oke, karena saya nanti pengen ngecat bagian luarnya itu metalik, saya harus kasih cat dasar glossy black. Jadi supaya metaliknya keluar, kita harus pakai glossy black. Kalau langsung di sini itu biasanya nanti agak kurang muncul si metaliknya itu. Nah, kita pakai ini. Jadi saya juga punya hobi ngecat model ya, miniatur. Nah, salah satu yang saya pelajari dari painting miniatur ini adalah ketika kita ingin ngecat metalik itu harus pakai dasar hitam glossy. Jadi di sini saya coba untuk mengaplikasikan itu. Kenapa harus hitam glossy? Itu kalau hitam glossy dasarnya itu metaliknya itu lebih keluar, jadi lebih herang istilahnya itu. Tidak perlu sempurna untuk sekarang, ini hanya untuk cat dasar aja. Oke, untuk bagian luarnya saya pakai Aerox. Ini AX 800367 dark bluish gray. Nih, warnanya metallic gray gitu. Oke, di bagian tangki saya pengen pasang stiker nih, ini tanda tangan Valentino Rossi. Saya pasang sekarang sebelum di coating supaya nanti si stikernya terlindungi. Untuk finishing kita pakai Clear Plus Activator dan merek Niton. Oke, sebelum di polish ya, kita hamplas dulu. Kenapa dihamplas dulu? Karena lapisan coating ini biasanya ada bergerigi itu kulit-kulit jeruk gitu ya. Jadi untuk meratakannya kita hamplas dulu dengan menggunakan grit nomor 1500. Jangan terlalu keras menghamplasnya, yang penting si permukaannya jadi rata aja. Setelah dihamplas jadi kelihatan rough ya, tapi ini setelah dihampas dengan grit 1500 ya, bagian ininya ini. Jadi setelah kita hamplas dengan grit 1500 kita polishing. Untuk polishing kita menggunakan ini scrubbing compound merek Naked. Ini untuk deep scratch, shine, smooth, dan ini kompon apapun bisa, terserah, yang penting
rubbing compound, jadi bukan waxnya ya. Kit juga banyak jenisnya, ada kit yang khusus untuk wax saja ya. Yang penting ada tulisan compound. Nah kalau compound ini dia mengikis, dan untuk menggosoknya saya pakai ini nih. Jadi dengan menggunakan boran ini nanti masuk ke sini. Nah begini gitu. Ini bisa digonta-ganti, tergantung kebutuhan. Jadi ini satu paket nih, saya beli ini tuh segini ya, udah termasuk ininya. Nanti saya bikin linknya di deskripsi. Jadi udah termasuk adaptor untuk borannya. Ini cuma sekitar 70 ribuan. Sudah dipoles, yang belum. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Untuk pemula lumayan lah ya, hasilnya hampir-hampir mendekati kalaupun tidak sama ya. Glossy-nya lumayan muncul, kemudian tidak ada kulit jeruk juga, jadi nggak ada bintik-bintik itu, semuanya rata karena kita hamplas dulu baru kita polish. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini saya baru mengecat bagian buntut dan bagian tangki saja. Itu karena memang baru dua itu yang saya cat. Untuk sisanya nanti kita ada part selanjutnya. Karena masalah waktu, jadi baru dua aja ini yang kita cat. Metaliknya udah muncul, udah lumayan, udah not bad. Kemudian ini bagian tanda tangan Rosinya juga udah lumayan bagus, terlindungi oleh cat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau saran, silakan kalian komen di bawah. Terima kasih untuk menonton.